Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke rancangan acak kelompok ya. Sebenarnya nggak jauh beda dengan rancangan acak lengkap, cuman yang membedakan adalah sumber keragamannya menjadi tambah satu lagi selain perlakuan, yaitu kelompok gitu ya. Rancangan acak kelompok secara keseluruhan benar-benar nggak jauh beda gitu, cuman mungkin nanti kalau misalnya kita ngitung kuadrat tengah, tambah lagi ada kuadrat tengah kelompok. Kalau misalnya kita ngitung jumlah kuadrat, tambah lagi jumlah kuadratnya kelompok gitu. Cuman secara garis besar nggak jauh beda dengan rancangan acak lengkap gitu. Ya, kita akan belajar tentang uji ragam dua arah ini, dua arah karena ragamnya tambah satu lagi kan, selain kemarin adalah perlakuan, tapi sekarang ada satu arah lagi yang dari kelompok gitu. Terus kemudian permodelannya seperti apa, analisisnya caranya seperti apa, terus kemudian kaidah pengambilan keputusannya seperti apa. Kaidah keputusan kemarin itu yang terima 1, terima 0 gitu ya, yang seperti itu. Oke, lanjut. Jadi rancangan acak kelompok itu digunakan apabila satuan percobaan dapat dikelompokkan. Pengelompokan bisa berdasarkan tipe, kecenderungan, jenis, dan lain-lain. Jadi sebenarnya rancangan acak kelompok ini tidak melulu untuk percobaan yang ada di lapangan, tetapi juga bisa digunakan untuk yang ada di lab gitu, yang ada di laboratorium. Karena saya pernah melakukan penelitian tentang umpan gitu, macam-macam umpan gitu. Jadi umpan itu saya beri perlakuan dan ulangan gitu kan. Dan jenis-jenis umpannya ya, jenis-jenis umpan itu saya anggap sebagai kelompok. Dan perlakuan saya itu, jadi lama perendaman, waktu itu saya melakukan percobaan seberapa lama sih umpan ini ketika direndam dalam air itu dia bisa hilang kandungan proteinnya gitu. Jadi di situ ada beberapa macam umpan alami. Terus kemudian saya berikan perlakuan, dan setiap perlakuan itu saya ulang beberapa kali. Nah, kemudian jenis dari umpan itu sendiri saya buat menjadi kelompok gitu. Saya anggap sebagai kelompok. Nah, sebenarnya itu juga bisa digunakan gitu ya. Jadi pengelompokan itu kan bisa berdasarkan tipenya, bisa berdasarkan kecenderungan, bisa berdasarkan jenisnya gitu. Nah, saya ambil waktu itu untuk yang percobaan saya itu di jenis umpan itu saya buat kelompok seperti itu. Nah, jumlah kelompok sama dengan jumlah perlakuan. Biasanya seperti itu, tapi tidak harus. Jadi biasanya memang ada ada percobaan-percobaan yang memang mengulang perlakuan itu. Jadi kemarin kita sudah membahas di bab sebelumnya bahwa kalau misalnya kita akan membuat ulangan atau menentukan jumlah ulangan, itu kan sebenarnya ada rumusnya. Cuman kalau misalnya dari rumus itu kita mungkin kurang gitu ya, kurang yang kita hasilkan, jumlahnya kurang, maka bisa kita tambah, tapi itu sesuai budget yang kita punya gitu ya, sesuai biaya yang kita sediakan gitu ya, yang tersedia, bukan yang kita sediakan, yang tersedia seperti itu. Terus kemudian sebenarnya apa sih tujuan pengelompokan ini gitu ya. Jadi sebenarnya memang pengelompokan ini itu tujuannya adalah untuk mengurangi galat gitu, mengurangi galat. Jadi kemarin kan kalau misalnya kita ingin menonjolkan pengaruh dari perlakuan, maka di dalam percobaan kita itu pengaruh dari galat tidak boleh lebih besar dari pengaruh perlakuan gitu kan. Nah, di sini kelompok-kelompok ini tujuannya adalah untuk mengurangi galat yang terjadi akibat adanya non perlakuan. Oke, jadi karena si RAK ini atau RAK ini dia dikerjakan di lingkungan yang sangat heterogen, biasanya di lapang, di lingkungan yang sangat heterogen, maka keberadaan kelompok-kelompok ini sangat efektif untuk menekan galat gitu. Oke, jadi keragaman antara satuan percobaan dalam kelompok yang berbeda secara rata-rata akan berbeda daripada keragaman antar satuan dalam kelompok yang sama bila tidak diberikan perlakuan. Oke.
Jadi kita lanjut dulu ke sini. Ini salah satu contohnya, karena biasanya kan kalau misalnya kita baca-baca itu lebih banyak rancangan buku rancangan percobaan itu contoh-contohnya adalah contoh-contoh dari pertanian gitu kan. Nah, coba kita pahami dari sisi pertanian saja nggak apa-apa, tapi memang kita sebenarnya rumpunnya nggak jauh beda gitu kan, rumpun pertanian sama perikanan. Nih kalau misalnya nih ada contoh seperti ini. Ini ada daerah aliran sungai nih ya, aliran sungai. Kemudian kita akan membuat suatu percobaan di daerah-daerah sini gitu. Nah, kita akan buat suatu misal kayak semacam kolam gitu ya. Kolam pertumbuhan ikan yang ada di sini di blok 1, di blok 2, blok 3, blok 4. Nanti kalau misalnya teman-teman mendapatkan istilah blok itu sama dengan kelompok gitu. Jadi biasanya blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 itu sama dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, kenapa di sini ada blok 1, blok 2? Nah, sebenarnya ini kan pengelompokan gitu kan. Ketika kita akan membuat percobaan di daerah sini dengan perlakuan yang sama misalnya, dengan 5 perlakuan, itu hasilnya pasti akan berbeda dengan yang ada di sini. Yang ada di sini dan ada yang ada di sini gitu. Jadi akan pasti berbeda karena mungkin pengaruh dari sungainya, gitu ya. Atau mungkin di sini itu hutan lebat gitu kan. Nah di sini itu adalah sungai. Nah pasti heterogenitas dari arah sungai ke arah hutan itu akan sangat tinggi, gitu kan. Nah maka dari itu kita akan membuat pengelompokan lahan. Nah lahan pertama yang paling dekat dengan sungai itu kita kelompokkan jadi lahan pertama. Ini lahan kedua, lahan ketiga, dan lahan keempat. Nah, di dalam rancangan acak kelompok, biasanya dalam satu kelompok ini, ketika kita membuat ada 5 perlakuan, maka kelompok lainnya juga ada 5 perlakuan. Jadi kalau blok 1 ini ada 5 perlakuan, blok 2 5 perlakuan, blok 3 5 perlakuan, dan blok 4 5 perlakuan. Seperti itu. Nah, kita pernah belajar kemarin bahwa RAL itu tidak lebih efektif gitu. Nah, jawabannya ada di sini. Kalau misalnya dibandingkan antara rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok, itu mempunyai keefektifan yang lebih tinggi rancangan acak kelompok. Karena logikanya seperti ini teman-teman. Jadi kalau rancangan acak lengkap, itu kita cuman punya perlakuan gitu kan, perlakuan yang diulang-ulang. Tapi kalau rancangan acak kelompok, kita mempunyai perlakuan yang diulang-ulang dan perlakuan tersebut dimasukkan ke dalam satu kelompok yang mempunyai ragam yang berbeda, mempunyai variasi yang berbeda gitu ya. Jadi variasi di sini itu bahasanya beda lagi. Jadi karena blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 itu kan berbeda gitu kan. Maka dari itu ketika perlakuan 1 di blok 1 itu akan menjadi berbeda dengan perlakuan 1 di blok 2. Dan akan menjadi beda lagi perlakuan 1 di blok 3. Perlakuan 1 di blok 4 itu akan menjadi berbeda. Dan kita akan mendapatkan variasi jawaban yang sangat banyak gitu variasinya. Nah, beda dengan rancangan acak lengkap. Kita akan mendapatkan cuman pengetahuan tentang hasilnya perlakuan. Sedangkan dari media percobaannya kita tidak mendapatkan jawaban apa-apa gitu kan. Tapi kalau si rancangan acak kelompok kita akan mendapatkan pengetahuan tuh dari dua arah gitu. Jadi dari sini hasilnya perlakuan 1 untuk di blok 1 itu mungkin karena sangat subur jadi ikannya yang ada di sini itu pertumbuhannya cepat gitu. Mungkin kalau blok 2 ini tidak lebih subur gitu ya. Mungkin misal gitu. Jadinya pertumbuhannya jadi kurang gitu. Atau mungkin seperti ini. Jadi mungkin di blok 1 yang perlakuan ketiga dan yang ada di blok 4 perlakuan kelima gitu misal. Blok 1 perlakuan ketiga ada di sini dan blok 4 perlakuan kelima ada di sini gitu misal. Ini kita akan mendapatkan variasi jawaban dari perlakuan itu terhadap pertumbuhan ikan dan media percobaan itu pengaruhnya apa terhadap pertumbuhan ikan itu gitu. Jadi kita akan mendapatkan sangat banyak variasi jawaban dari rancangan acak kelompok ini.
Oke, gitu ya. Kita balik lagi ke sini. Keragaman antar satuan percobaan dalam kelompok yang berbeda secara rata-rata akan berbeda daripada keragaman antar satuan dalam kelompok yang sama bila tidak diberikan perlakuan. Oke, terus kemudian idealnya keragaman antar satuan percobaan dapat dikendalikan sehingga keragaman antar kelompok dimaksimumkan dan keragaman dalam kelompok diminimumkan. Karena keragaman antar satuan percobaan dapat dikendalikan sehingga keragaman antar kelompok dimaksimumkan. Karena di sini kan kita selain menonjolkan pengaruh dari perlakuan, kita akan menonjolkan pengaruh dari kelompok gitu kan. Jadi itulah bedanya antara kalau misalnya kita cuman ada satu keragaman di perlakuan gitu ya, dan sekarang ada dua keragaman. Kita punya dua anak nih sekarang, dua anak yaitu perlakuan dan kelompok gitu. Ya, jadi ada dua hal yang harus kita tonjolkan di sini, yaitu pengaruh perlakuan dan pengaruh kelompok gitu. Selama berlangsungnya percobaan, semua satuan dalam satu kelompok harus diperlakukan seseragam mungkin dalam segala hal kecuali perlakuan. Jadi kalau misalnya kita punya kelompok-kelompok itu, nah harusnya kita kan tahu itu memang sangat heterogen gitu kan. Cuman gimana caranya sih itu bisa jadi semungkin-mungkin gitu. Tujuannya itu sebenarnya adalah untuk menekan galat gitu. Menekan galat dari non perlakuan dan non kelompok gitu. Ya. Terus kemudian perubahan teknik percobaan atau kondisi lain yang mungkin mempengaruhi hasil harus dilakukan pada seluruh kelompok. Perubahan teknik percobaan atau kondisi lain yang mungkin mempengaruhi hasil harus dilakukan pada seluruh kelompok. Ya, jadi kalau misalnya satu dikasih perbedaan teknik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya perubahan teknik percobaan itu nggak bisa cuma satu kelompok aja gitu. Jadi semuanya harus dapat perubahan itu. Nah, karena perlakuan ke semua kelompok itu harus sama. Jumlah perlakuan pun harus sama gitu. Bila pemanenan hasil dilakukan pada suatu periode waktu, semua petak dalam satu blok harus dipanen pada hari yang sama gitu. Bila banyaknya pengamatan persatuan percobaan sama dengan banyaknya orang yang bertugas mengamati, maka setiap petugas harus melakukan satu pengamatan pada setiap satuan percobaan. Yaitu fungsinya adalah untuk membantu mengendalikan keragaman dalam kelompok itu. Oke. Setiap pengamatan diklasifikasikan menurut kelompok yang mengandung satuan percobaan itu dan perlakuan yang diberikan, sehingga merupakan klasifikasi dua arah. Jadi ya, sekali lagi karena ini kelompok dan perlakuan, maka kita akan mendapatkan apa-apa dua arah gitu. Jadi uji ragam pun dua arah, klasifikasinya dua arah gitu. Oke, kita lanjut. Nah, biasanya kalau misalnya kita membuat kelompok-kelompok ini ya, jumlah perlakuan pastikan itu tidak berbeda antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Yang membedakan adalah ini peletakan perlakuan ya, peletakan perlakuan. Karena biasanya perlakuan ini kita undi dulu, oh ya P1 ada di sini, pokoknya random aja biasanya. Kemarin sudah insya Allah sudah paham ya teman-teman mengenai pengacakan gitu. Kalau misalnya kurang paham teman-teman silakan cari, ada banyak banget sumber-sumber lain yang membahas tentang rancangan percobaan gitu. Jadi dengan iseng-iseng aja gitu cari-cari gitu ya.